Malam Kudus. Selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita masuk dalam ungkapan situasi. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan kantor, wira swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, berkulit putih ataupun hitam, berambut lurus ataupun keriting. Semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama. Di bulan Pelkes GPIB ini, kembali diingatkan, berpelkes dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan mengandalkan hikmat Tuhan, serta mengandalkan kekuatan roh-Nya yang kudus. Marilah memberi diri kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 69. Diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ajakan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Jemaat. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita nyatakan syukur kita bersama-sama dalam ibadah ini. Dengan berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami puji.
Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami akan membaca. Ibu Carolina, silakan. Ya. Jemaat, kita akan membaca dari Mazmur 65 ayat 6 sampai 9 secara silih ganti. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah, menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Mas, silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam ini secara sinodal di lingkungan GPIB terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Saya minta untuk kita yang hadir di sini membaca, yaitu ada Ibu Since Mandang Sumaro. Betul ya, Sumaro.
Ada, bisakah Ibu membacakannya untuk kita? Ibu Since Mandang? Ada? Karena tidak ada jawaban. Ibu Hosiana? Ada Ibu Hosiana? Ibu Hosiana ada di sini? Bisa baca untuk kita? Baik, tidak ada juga jawaban dari Ibu Hosiana. Saya minta deh suaminya Ibu Pendeta Marji, Pak Kiki Ririhena. Boleh ya, Pak Kiki? Kalau istri pendeta tuh dibilang nyorah, kalau suami itu apa gitu ya. Pak Kiki Ririhena boleh membaca untuk kita, Pak? Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Pak Kiki Ririhena. Nampaknya tidak ada juga. Ya. Ada di sini Ibu Elisina. Elisina itu siapa ya namanya tertulis sih Elisina? Iya, bisa Bu. Boleh ya Bu? Saya baca ya. Ya, nanti kita berdoa dulu ya Bu Elisina ya. Baik. Mari Ibu Bapak kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada sore menjelang malam saat ini kami jemaat GPIB Zebaut Bogor yang berada di rumah kami masing-masing atau sementara dalam perjalanan mereka atau di tengah aktivitas kerja mereka, kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara virtual dalam ibadah keluarga. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menggenapi peribadahan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu yang beribadah secara online di rumah masing-masing, kami bersedia untuk mendengarnya. Amin. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Ibu Elisina akan membacakannya untuk kita. Dipersilahkan Ibu. Baik Bu. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat
Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang beribadah di rumah masing-masing atau mungkin juga ada di antara kita yang lagi beribadah saat ini sementara dalam aktivitas perjalanan. Biasanya gitu kalau pakai Zoom kan bisa di kereta, bisa di bus begitu. Jadi ikut join tetapi mungkin tidak bisa buka kamera, suara juga tidak bisa. Nah, dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini, Sinode ya, GPIB, bulan Juni ini dijadikan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Bulan Juni dijadikan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes, bukan Pelkes. Ya, nah, Pelkes atau pelayanan dan kesaksian itu adalah untuk bulan di mana gereja-gereja, jemaat-jemaat GPIB memfokuskan pelayanan perhatiannya untuk proses pekabaran Injil lah, katakannya proses pekabaran Injil atau juga proses penyebaran kabar baik itu kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman. Karena kalau bicara soal Pelkes, itu adalah berbicara soal pos-posnya yang ada di pedalaman-pedalaman, yang sulit terjangkau, yang jauh dari kota. Nah, bagaimana gereja-gereja, terutama yang ada di kota besar, juga memberikan perhatian kepada tempat-tempat pelayanan yang ada di sana. Nah, lalu kita juga minggu ini masih berada pada Minggu Pentakosta. Hari Minggu kemarin kita baru memperingati sebagai Hari Pentakosta. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah saya hari Minggu dan juga semua mungkin pendeta-pendeta lainnya juga, dan Ibu Bapak juga mungkin tahu bahwa Pentakosta itu bukan hanya hari turunnya Roh Kudus. Itu baru kita menyebutnya Pentakosta itu sebagai hari turunnya Roh Kudus setelah pada hari Pentakosta yang sesungguhnya, yaitu hari rayanya orang Yahudi sebagai hari panen raya. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, saat itulah ternyata apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum dia kembali kepada kemuliaannya di surga, digenapi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, digenapi. Dan proses turunnya Roh Kudus itu terjadi pada hari raya orang Yahudi, yaitu hari Pentakosta. Jadi karena itu peristiwa turunnya Roh Kudus, jadi kita lebih familiar menyebutnya sebagai hari Pentakosta. Bahkan kita juga mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, padahal sebetulnya tidak itu awal mulanya. Nah, ketika kita berada dalam Minggu Pentakosta ini, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini berbicara tentang nubuat Nabi Yoel. Nubuat Nabi Yoel. Yoel adalah salah satu dari nabi kecil dari kitab-kitab kita. Jadi di Alkitab ada nabi-nabi besar, model Yesaya, Yeremia, itu nabi besar. Tapi nabi kecil kayak Yoel, Mika, Amos, Nahum, Obadja, itu nabi-nabi kecil. Nah, jadi Yoel menubuatkan tentang hari Tuhan. Kitab Yoel itu sendiri, saudara-saudara, ada 5 kali. Maka tema utama kitab Yoel itu adalah hari Tuhan. Kita bisa melihatnya di pasal 1 ayat 25. Di pasal 1 ayat 25, saya baca untuk kita. Dikatakan pasal 1 ayat 15 ya. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian di pasal 2 ayat 1, tiuplah sangkakala dan berteriaklah di gunungku, biarlah sebab hari Tuhan datang. Dan seterusnya di pasal 2, termasuk juga yang menjadi pembacaan kita
di pasal 2 ayat 31 dan di pasal 3 juga tentang hari Tuhan. Jadi tema utama kitab Nabi Yoel itu berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Yoel di sini adalah menunjuk pada hari penghukuman dan juga sebagai hari penggenapan Allah. Jadi hari Tuhan itu menurut Yoel adalah menunjuk pada hari penghukuman dan juga penggenapan Allah atas rencana Tuhan. Jadi baik itu penghakiman maupun keselamatan umatnya, umat Tuhan, itu dinyatakan dalam hari Tuhan. Dan akhir dari kehendak Allah akan digenapi dalam penghakiman terakhir yang ditandai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Hari di mana keadilan dan kesucian Allah itu dinyatakan. Jadi hari Tuhan itu dipahami sebagai hari di mana Allah menghukum umatnya dan bangsa-bangsa yang berbuat melawan kehendaknya. Perikop kita, saudara-saudara, ini memberitakan bahwa hari Tuhan itu adalah merupakan hari di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya yang kudus kalau kita lihat. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi bahwa ternyata roh Tuhan pada masa perjanjian lama itu diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan roh Tuhan atau roh kudus. Hanya orang-orang terpilih saja. Tetapi ketika Musa, kalau kita lihat di kitab Bilangan pasal 11, itu ketika Musa sedang pusing menghadapi rongrongan dari bangsanya, Musa meminta kepada Allah kiranya Tuhan memberikan rohnya juga kepada bangsa yang bikin pusing ini. Gitu. Kalau kita lihat di Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17. Aku seorang diri tidak 11 Bilangan 11 14 sampai 7. Aku seorang diri tidak dapat memiliki tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Sampai sebegitunya tuh Musa frustasinya menghadapi bangsa yang agak bebal bandel ya. Jadi kalau Tuhan membiarkan dia kerja sendiri, lebih baik bunuh aku aja deh Tuhan. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Di ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Nah, ayat 17, apa yang diminta Musa bahwa supaya roh Tuhan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga Tuhan berikan juga kepada bangsanya. Di ayat 17 ternyata Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan Musa. Maka aku, ayat 17 ya, Bilangan pasal 11. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Sebelumnya Tuhan minta Musa pilih 70 orang tua-tua yang menjadi perwakilan dari bangsa-bangsa. Jadi Tuhan akan mengambil sebagian rohnya Musa, roh Tuhan yang ada pada Musa, dan dibagi kepada 70 ini. Jadi mereka pun juga akan punya kuasa yang sama. Jadi bayangin Ibu Bapak, pada masa perjanjian lama bahwa ternyata Roh Kudus itu hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang terpilih. Pada orang-orang terpilih saja. Dimulai dari 1 orang, lalu kemudian kepada 70 orang,
Lalu kemudian Yoel menubuatkan suatu hari di mana Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang. Jadi Yoel ini kan masih di perjanjian lama nih Ibu Bapak ya. Jadi Yoel itu menubuatkan suatu hari Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan. Dan ternyata apa yang dinubuatkan Yoel pasal 2 ini yang menjadi perenungan perikop kita, itu baru tergenapi pada masa perjanjian baru di hari Pentakosta. Bahwa roh Tuhan itu hinggap kepada semua murid-murid Tuhan. Jadi kalau Yoel katakan, Yoel menubuatkan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia, baik laki atau perempuan, baik tua ataupun muda, teruna-teruna, bahkan dikatakan akan mendapat penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu. Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, yang dinubuatkan Yoel ini dalam perikop kita baru tergenapi di perjanjian baru pada hari Pentakosta. Bahwa roh Tuhan itu hinggap kepada semua murid-murid Tuhan. Dan betapa murid-murid Tuhan itu ketika roh Tuhan itu ada pada mereka, mereka pun juga dapat bernubuat, mereka dapat memiliki bahasa-bahasa yang berbeda-beda seperti itu. Nah, lalu Yoel katakan pada hari Tuhan itu juga selain Tuhan mencurahkan roh kepada semua orang, aku akan mengadakan mujizat-mujizat dikatakan di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, lalu matahari akan berubah. Jadi di ayat 30 sampai 31 itu Yoel menubuatkan tanda-tanda kedatangan hari Tuhan sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu, matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Kemudian mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Yoel menubuatkan bahwa pada peristiwa hari Tuhan itu betapa dahsyatnya hukuman Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi di ayat 32, di ayat 32 ada satu pengharapan. Ada satu penghiburan bagi manusia yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Bahwa pada hari Tuhan itu memang akan ada tanda-tanda penghukuman Tuhan atas dunia ini, yaitu kepada orang-orang yang melawan kehendak Tuhan, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya, tetapi kepada manusia-manusia, kepada murid-murid Tuhan yang dalam kehidupan di dunia ini, mereka selalu mencari Tuhan, selalu takut akan Tuhan, selalu setia kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ayat 32 ini jawaban Tuhan lewat Yoel untuk kita. Dan barang siapa, mohon maaf Ibu, Bapak. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Bahwa hukuman Tuhan akan terjadi kepada dunia ini. Tapi kepada siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem, ini dua tempat ini, Sion dan Yerusalem ini, menjadi tempat pusat peribadahan orang-orang Israel. Sion itu ada di Israel Utara, Yerusalem itu ada di Israel Selatan. Akan ada keselamatan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Artinya umat Tuhan yang selalu datang beribadah, selalu datang mencari Tuhan, akan diselamatkan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Seperti itu.
Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita masih memperingati hari turunnya Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari Minggu kemarin saya katakan bahwa betapa besarnya kuasa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Betapa besarnya kuasa dan peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal 14, bahwa Roh Tuhan itu dia berperan untuk menginsafkan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, menghibur kita, dan dia juga yang menjadi penolong kita, dan juga menjadi roh kebenaran. Nah, betapa Roh Kudus itu yang ada pada kita itulah yang berperan untuk membimbing kita, anak-anak Tuhan, selalu berada pada jalan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan dunia ini dengan segala godaannya, dengan segala cobaan-cobaannya, kita selalu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berseru, menyerukan nama Tuhan. Nah, itu pekerjaan atau peran Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kalau Yoel menubuatkan bahwa Roh Tuhan itu tercurah atas semua manusia, dia bukan hanya memampukan kita untuk kita bisa melihat visi ke depan, melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan terjadi kelak dalam kehidupan dunia dan anak-anaknya, tetapi Roh Kudus yang ada pada kita juga yang akan mendorong kita untuk kita tetap konsisten, beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus itu yang akan terus membimbing kita. Sehingga Roh Tuhan yang ada pada kita lah yang memampukan kita untuk melakukan ayat 32 dari perikop kita ini. Yaitu kita selalu berseru, memanggil nama Tuhan dalam doa-doa kita, dalam percakapan kita secara pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus yang ada pada kita lah yang akan terus membimbing kita untuk kita selalu datang menghampiri Tuhan di Gunung Sion, di Yerusalem, untuk kita datang beribadah, datang berjumpa dengan Tuhan. Dan Roh Kudus juga menjadi satu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih dan memanggil saudara dan saya, lalu kemudian kita memberi diri untuk memenuhi panggilan Tuhan, lalu kemudian kita dibaptis, kemudian dikuatkan dengan peneguhan sidi, maka Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sudah tercurah dan tinggal dalam diri kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita buat? Kalau Roh Kudus itu sudah ada pada kita dalam kehidupan kita sekarang ini, apa yang bisa kita buat? Yang pertama, lewat firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk kita melaksanakan apa yang juga dilakukan Yoel sebagai Nabi Allah. Yoel menyampaikan nubuat Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudaranya, sebangsa orang-orang Yahudi, agar mereka bertobat. Bahwa hari Tuhan itu akan datang dengan hukuman-hukumannya, dan di hari Tuhan itu hanya orang-orang yang bertobat, hanya orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan lah yang akan luput dari hukuman Tuhan. Yoel terpanggil untuk mengingatkan saudara-saudaranya itu. Nah, ini juga yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika Roh Tuhan itu ada pada kita. Agar kita pun juga tidak jemu-jemunya menyampaikan suara pertobatan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan berarti kita berjalan di tengah-tengah pasar, di jalan-jalan raya, di mall, sama seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah, enggak. Tetapi bagaimana dalam pelayanan kita, dalam percakapan kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan yang baik, lalu kemudian juga percakapan-percakapan yang membawa spirit, yang membawa kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana mereka akhirnya bisa melihat
betapa mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan dan mempunyai kerinduan untuk kembali ke jalan Tuhan. Itu artinya fungsi Roh Kudus yang ada pada kita menjadikan kita sebagai alat untuk menjadi alat yang menyuarakan suara pertobatan dan kebenaran itu. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan kalau Roh Tuhan ada pada kita? Ibu Bapak, Roh Tuhan itu sudah ada pada Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, apa yang bisa Ibu Bapak lakukan sekarang ini? Kalau Roh Tuhan itu sudah ada pada kita. Bahwa Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, dia berfungsi tadi, berperan untuk mengajarkan kita, menguatkan kita, membimbing kita, dan juga menyatakan kebenaran dan menghibur kita. Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita buat dalam kehidupan kita sampai malam ini sebagai satu tanda bahwa sungguh Roh Tuhan itu betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Roh Tuhan tidak kita peti eskan dalam diri kita dan hati kita. Kalau Roh Tuhan itu kita peti eskan, kita sembunyikan atau kita bungkamkan dalam diri kita, berarti yang bekerja dalam diri kita saat ini adalah roh iblis, ya kan begitu. Jadi kalau roh Tuhan itu yang kita bungkamkan, berarti yang berbicara sekarang adalah roh iblis. Nah, mungkin apakah selama ini itu yang kita lakukan? Bisa dilihat dari perilaku-perilaku kita. Kalau perilaku kita hanya menjadi troublemaker, pembuat masalah bagi orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat persekutuan kita, buat rekan-rekan kerja kita. Kalau perilaku kita itu hanya menjadi troublemaker, maka bisa dipastikan bahwa Roh Tuhan itu tidak bekerja dalam diri kita, dalam diri saudara dan saya. Kalau dalam kehidupan kita dari bangun pagi sampai tidur, mau tidur malam, yang kita lakukan adalah marah, kemudian marah, sakit hati, iri, dendam, maka itu berarti Roh Tuhan sejak dari bangun pagi dia tidak kita biarkan menguasai diri kita. Padahal mungkin ada di antara ibu bapak punya jam-jam doa misalnya kan. Ibu bapak ada jam-jam saat teduh secara pribadi, bangun tidur, ibu bapak datang kepada Tuhan, baca SBU, berdoa, nyanyi. Tapi ternyata bahwa jam-jam doa atau jam-jam saat teduh kita itu ternyata tidak berdampak dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali anak-anak kita suka bilang nih sama orang tuanya yang suka marah-marah, yang suka ngomel, yang suka berantem ya. Anak-anak kita suka bilang, "Papa, Mama rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, tapi kayaknya ribut mulu begitu." Nah, itu kan menjadi satu kritikan ya yang menohok, yang mau menyadarkan kita para orang tua. Iya ya, buat apa kita berdoa, buat apa kita baca Alkitab, buat apa kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi ternyata jam yang kita pakai itu tidak merubah kehidupan kita, saudara. Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita sampai malam ini, tutur kata kita sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang menguatkan saudara-saudara kita yang lemah, kata-kata yang memberikan spirit buat orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah melakukan itu dalam kehidupan kita? Kita perlu merenungkan dan mengevaluasi, mengintrospeksi, apakah pikiran kita juga sudah dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga yang ada dalam pikiran kita, dari kita bangun pagi, kita memikirkan perlakuan baik apa yang akan kita buat hari ini. Saya akan berbuat kasih apa untuk orang-orang di sekitar saya, untuk keluarga saya, untuk teman-teman kerja. Yang ada di otak kita adalah plan-plan, rencana-rencana, rancangan-rancangan
yang positif, yang membangun, yang berbuat kebaikan bagi banyak orang. Bukan rencana jahat, bukan rencana egois, bukan rencana untuk keserakahan kita. Apakah dari tutur kata, pikiran, apakah sikap kita, perilaku kita juga sudah dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada, orang akan melihat bahwa kita sudah menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk mereka, menolong mereka. Sehingga ketika kita ada, puji Tuhan, ada ibu dan bapak ini, saya ditolong, saya ditopang. Ada banyak kan kalau kita lihat di YouTube, orang yang lagi susah, lagi bengong, diam, kemudian datang hamba Allah, ya kan, hamba Tuhan, datang tanpa dia duga, Pak, bisa tolong saya, lalu kemudian tanpa dia duga dikasih rejeki, ya kan. Sehingga orang itu bilang, aduh Tuhan, Engkau mengutus hambamu. Bayangin nih, kalau kehadiran kita ini menjadi berkat buat orang-orang yang seperti itu, sehingga orang itu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, dia bilang begitu kan, dia bersyukur, ya Tuhan, Engkau sudah mengutus hambamu untuk menolong saya. Apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat? Jika Roh Kudus ada dalam diri kita dan dia bekerja dalam seluruh kehidupan kita, maka nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan oleh karenanya. Dan kita masuk dalam kategori orang-orang yang terselamatkan ketika hari Tuhan itu datang dalam kehidupan ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, pengasih dan pemurah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam ibadah keluarga pada sore malam hari ini, yang kami lakukan secara virtual, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing atau di tempat aktivitas kami sekalipun atau di perjalanan kami pun, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu Tuhan yang merupakan nubuat Nabi Yoel untuk bangsa Tuhan pada waktu itu dan juga untuk kami anak-anak Tuhan di masa kini. Bahwa akan terjadi Roh Tuhan itu tercurah atas kesemua manusia.
orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan tetapkan, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mereka semua akan mendapatkan roh Tuhan. Sehingga ketika roh Tuhan itu tercurah atas kami, roh Tuhan, Roh Kudus yang ada pada kamilah yang akan membimbing kami, menuntun kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika roh Tuhan menguasai hati, jiwa, roh, dan pikiran kami, ketika roh Tuhan juga yang mengendalikan tutur kata kami, sehingga keberadaan kami dimanapun kami berada, kami akan menjadi hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan oleh karenanya. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk kami hidup di dalam Tuhan dan membiarkan roh Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dan layani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bulan Pelkes GPIB di bulan Juni ini. Malam ini kami berdoa untuk Pelkes GPIB, Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI. Tuhan berkati program-program dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pelkes GPIB ini. Kami berdoa juga untuk jemaat dan pos Pelkes GPIB dengan berbagai pergumulan kerja dan pelayanannya. Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat dan pos Pelkes GPIB di pedalaman-pedalaman, di daerah-daerah, dan pakailah kami gereja-gereja Tuhan yang ada di kota-kota besar ini juga untuk peduli, menolong, dan menopang kegiatan dan pergumulan mereka di sana. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Zebaot Bogor. Tuhan berkati juga kegiatan-kegiatan pelayanan dan kesaksian GPIB Zebaot Bogor. Berkati dengan program-program kerjanya di sepanjang bulan pelayanan dan kesaksian ini. Tuhan berkati juga para presbiter, para pendeta, diaken, dan penatua. Berkati pengurus-pengurus unit-unit misioner. Berkati kepanitiaan, berkati tim-tim kerja, berkati BPPJ, berkati saudara-saudara kami yang terpanggil melayani kami, baik sebagai organis, pemain musik, ataupun juga pemandu lagu. Berkati para pegawai dan karyawan gereja kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat melaksanakan fungsi kami masing-masing dengan ketulusan, kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kami berdoa juga untuk proses pemilihan diaken dan penatua yang sementara ini sedang berjalan. Biarlah proses pemilihan diaken penatua pun boleh berlangsung di jemaat GPIB dengan lancar. Dan Tuhan sajalah yang memberi hikmat kepada para warga Sidi untuk mereka boleh menjadi dan memberi diri mereka dipakai oleh Tuhan sebagai diaken dan penatua di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah malam ini secara virtual di rumah masing-masing. Ataupun mereka yang belum sempat beribadah karena satu dan lain hal. Tuhan Yesus memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, jalan hadir dan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing,
mereka dan jamalah mereka, agar pemulihan dan kesembuhan boleh terjadi atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami, opa oma yang berada di rumah mereka masing-masing, atau yang juga tinggal bersama dengan sanak saudara, atau opa oma yang juga tinggal di panti Wredahana. Tuhan, Engkau juga mengaruniakan kepada orang-orang tua kami lansia sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di masa tua mereka, bersama-sama dengan anak-anak mantu cucu, terlebih bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah para pemimpin negeri ini untuk dapat memimpin memerintah bangsa Indonesia dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan untuk bangsa dan negara ini akan mendatangkan keadilan, kedamaian, sejahteraan, dan juga toleransi yang baik dalam kami berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Yesus, inilah syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar sahuti sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara melalui pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Janganlah
Mari kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Ada warta nggak, Kak Kris? Tidak ada, Ibu Pendeta. Langsung. Ibadah-ibadah yang untuk pelkat-pelkat nggak ada ya? Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari laksanakan perintah dan ketetapan Tuhan dalam realita kehidupan ini. Jadilah berkat bagi sesamamu dan muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Maka niscaya hidupmu akan berlimpah dengan kebaikan dan berkat Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Ibadah keluarga virtual sudah selesai. Para pelayan jangan meninggalkan tempat. Yang tadi bertugas, kita akan doa setelah jemaat meninggalkan ruangan Zoom ini. Selamat malam Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih, Bu Pendeta Selamat pelayanan. malam, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih, Bu Pendeta. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bu Karolin. Selamat ya, Bu. Terima kasih. Bu Adrian. Ya, kita live. Izin Anovi.